Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit free jedak jeduk di aplikasi Alikmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga di bitnya. Kalian bisa cek di deskripsi. Dan kalau misal ada salah-salah mohon koreksinya, langsung aja di sini kita tambahin satu foto. Kalau udah di sini kalian bisa panjangin sampai detik 08.28. Lalu kalian potong di detik 006.24. Kalian klik yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalian kasih juga keyframe di tengahnya. Kalian bisa atur jadi 700 px. Setelah itu di sini kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, klik kurva 3 horizontalnya kalian fullin, akhir klik kurva 2 horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan masuk di periode bayangan, colornya ubah jadi warna putih dan kalian aktifkan. Nah, buat ukurannya sendiri atur jadi 20,0. Kalau dari sini kalian bisa kembali dan kalian masuk di awal, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tilas, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan dan kalau udah di sini kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombak-ambing ataupun oscillate. Nah, setelah itu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Kalau udah kalian masuk di frekuensi, atur jadi 0,50 Hz. Nah, selanjutnya di magnitude kalian biarin. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform lagi, kalian cari efek yang guncang otomatis. Klik yang pengaturan standar, lalu di magnitude-nya kalian masuk di detik 05.28, kalian bisa cari. Kalau udah kalian kasih keyframe ubah jadi 0. Lalu yang di akhir ubah jadi 130. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masuk di kecepatan, kasih keyframe di detik 05.28, ubah jadi 0, kalian biarin jadi 1,00. Lalu yang di akhir ubah jadi 4,78. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva kayak gini. Kalau udah kalian masuk di evolution dan atur jadi 1,30 ataupun 1,30. Nah, kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di efek bagian yang blur, kalian cari efek yang namanya buram gerak atau motion blur. Nah, kalau udah kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya lengkung fraktal. Kalau udah di magnitude-nya kalian bisa atur jadi 0,010 atau 0,010. Setelah itu kalian masuk di detail, kasih keyframe di awal, ubah jadi 2,00. Lalu kalian kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi 0,10. Lalu kalian masuk di lakunarity, ubah jadi 0,25. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali dan kalian masuk di foto selanjutnya. Kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tilas, dan kalian pilih yang pengaturan standar. Nah, kalau udah kayak gini, mirrornya kalian aktifkan, lalu di offset, kasih keyframe di awal dan juga di akhir biarin jadi 0,000, lalu yang di tengah ubah jadi 3,000. Nah, kalau udah kayak gini, offset secara vertikalnya kalian aktifkan, lalu kalian masuk di pertahanan keyframe awal dan kalian kasih kurva yang ketiga. Selanjutnya kalian masuk di pertahanan keyframe akhir, klik kurva 2. Dan kalau udah di sini kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang ombak-ambing ataupun oscillate. Di sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Kalau udah kayak gitu, kalian masuk di frekuensi dan atur jadi 0,20 Hz.
Lalu kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Lalu yang di awal kalian ubah jadi 150. Kalau udah, kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar, klik tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya guncang otomatis atau auto shake. Nah kalau udah, kalian masuk di magnitude, kalian masuk di detik 08.12, lalu kalian ubah jadi 0 dan kalian masuk di akhir, ubah jadi 110. Kalau udah kayak gini, kalian masuk di kecepatan, kasih keyframe detik 08.12, kalian biarin. Lalu yang di akhir, di sini kalian bisa ubah jadi 4,78. Masuk di evolution, atur jadi 1,30. Kalau udah kayak gini, kalian masuk di kecepatan lagi, masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva yang ketiga, lalu kalian naikin segini. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali masuk. Kalian tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari yang pemindahan acak. Lalu di magnitude-nya kalian bisa kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 22. Kalau udah kayak gini, kalian masuk di tengah-tengah, lalu kalian ubah jadi 0. Kalau udah masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva 3 horizontal, kalian fullin. Masuk di evolution, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,12. Kasih juga keyframe di tengah, ubah jadi 0,00. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva yang ketiga, lalu horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian masuk di set dan kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,30 atau 0,30. Lalu kalian masuk di tengah-tengah, ubah jadi 0,00. Masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian kasih kurva 3 horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian tambahin satu foto lagi. Kalau udah di sini, kalian bisa pajangin sampai detik 13.07. Lalu kalau udah, kalian potong di detik bit yang kedua di awal detik 09.22, klik yang awal, lalu kalian bisa gandakan satu layar. Dan kalau udah, kalian bisa klik yang atas, masuk di blending opacity, klik yang cerahkan, klik yang linear .g. Kalau udah kayak gini, klik yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalian juga kasih keyframe di detik bit yang keempat atau di detik 11.02. Lalu di detik bit yang kedua, kalian bisa zoom jadi 1200 px. Detik bit selanjutnya kalian bisa zoom jadi 1400 px. Nah kalau udah, kalian masuk di detik bit yang kelima, kalian bisa atur jadi 1200 px. Selanjutnya kalian atur jadi 1400 px. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 1600 px. Selanjutnya atur jadi 1400 px. Lalu detik bit yang selanjutnya atur jadi 1200 px. Kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian kasih kurva 3, horizontalnya kalian fullin 3 kali. Kalau udah, kalian masuk di pertahanan keyframe selanjutnya, klik kurva 2 horizontal, klik kurva 2, kalian fullin. Nah di sini aku kasih kurva 3, aku fullin karena aku salah, tapi nanti aku udah betulin, jadi kalian bisa kasih kurva 2 fullin. Nah kalau udah kayak gini, masuk di bagian kedua, lalu kalian masuk di detik 11.02, lalu kalian bisa kasih keyframe di situ dan juga di akhir. Lalu di detik bit 11.14 atur jadi min 10, selanjutnya atur jadi 10, selanjutnya min 10, pokoknya gantian terus sampai 10 lagi. Kalau udah gini, kalian masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian kasih kurva kedua, kalian fullin atau kalian fullin ke bawah kayak gitu, semuanya sampai selesai. Kalau udah kayak gini semuanya, kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalau udah di sini, kalian balik secara horizontal pada potongan foto bagian keempat, keenam, lalu ke-8, pokoknya kayak kalian loncatin satu foto kayak gitu. Kalau udah semuanya, kalian bisa tambahin satu foto lagi,
Lalu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 17.15 dan kalian potong di detik 14.18. Kalian gadakan layar yang awal, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, klik cerahkan, klik yang linear .g. Lalu kalau udah kalian bisa klik yang bagian belakang, klik move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalian masuk di detik yang kedua, ubah jadi 1200 px. Selanjutnya kalian atur jadi 1400 px. Lalu kalau udah kalian atur jadi 1080 px seperti semula. Di detik bit selanjutnya atur jadi 1200 px lagi. Lalu selanjutnya kalian bisa atur jadi 1400 px. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 1600 px. Kalau udah kalian bisa masuk di titik selanjutnya, atur jadi 1300 px. Selanjutnya kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 3 dengan horizontal full 3 kali. Nah kalau udah 3 kali, selanjutnya kalian klik kurva 2, kalian fullin ke bawah semuanya sampai selesai kayak yang depan tadi, tapi aku salah yang depan. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian masuk di bagian kedua dan kalian kasih keyframe di detik 15.23 dan juga di akhir. Setelah itu di detik pilihan selanjutnya atur jadi min 10 derajat. Selanjutnya atur jadi 10 derajat, min 10 derajat lagi, lalu yang terakhir 10 derajat. Kalau kayak gini kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 2 fullin ke bawah. Nah kalau udah kayak gini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit semuanya sampai fotonya selesai. Kalau udah semuanya, setelah itu kalian masuk di potongan bagian keempat, keenam dan juga ke-8, kalian balik secara horizontal. Kalau udah kalian bisa tambahin satu foto lagi, lalu kalian panjangin fotonya sampai akhir. Potong di detik 18.10, klik yang awal, gandakan selayar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, klik cerahkan, klik yang linear .g. Lalu kalian klik yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di titik bit selanjutnya atur jadi 1200 px. Selanjutnya kalian atur jadi 1400 px. Lalu nah kalau udah kayak gini, selanjutnya atur jadi 1600 px. Nah oke teman-teman, setelah itu di sini kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga horizontalnya, kalian fullin semuanya sampai selesai ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit, lalu kalian balik secara horizontal pada potongan pertama, dan juga ketiga. Nah kalau udah gini, setelah itu kalian masuk di awal foto yang double itu di detik 08.28, klik yang atas, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tilas. Klik yang pengaturan standar, lalu di mirrornya aktifkan. Untuk dipotong kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di tengah ubah jadi 2,000. Kalau udah gini, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombak-ambing ataupun oscillate. Lalu di sudutnya kalian atur jadi 340,0 derajat. Setelah itu di frekuensi atur jadi 6,80 Hz. Lalu kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0, lalu yang di awal ubah jadi 500. Kalian bisa cari sampai 500. Kalau udah masuk di pertengahan keyframe, lalu kalian kasih kurva yang ketiga horizontal, kalian fullin ke atas, horizontalnya kalian agak geser ke samping. Lalu kalian bisa salin kurva dan kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur atau peram gerak, klik yang pengaturan standar. Untuk tone-nya kalian bisa atur jadi 1,50, lalu kalian kembali dan kalian tambahkan efek yang ombak-ambing lagi di move atau transform. Untuk sudutnya kalian biarin, lalu di frekuensi ubah jadi 8,60 Hz, masuk di magnitude, kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0, lalu yang di awal ubah jadi 150.
Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva, kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari ya efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 1,50. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva 3, lalu kalian naikin setengah. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya turbulent displace. Nah setelah itu untuk offsetnya kasih 64, lalu di kekuatannya kalian kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,250, lalu yang di akhir ubah jadi 0,000. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva kayak gini. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di evolution, atur jadi 4,62, lalu di bawahnya klik yang XY, masuk di skala, kasih keyframe di awal 0,50. Kalau udah kayak gini, kalian kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi 2,00. Kalau udah, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga. Setelah itu kalian kembali, untuk oktavnya ubah jadi 1. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang hot color atau warna cerah. Nah kalau udah gini, garisnya kalian tarik sampai di warna yang biru. Kalau udah, kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di gambar dan tepi, kalian cari yang temukan tepi, klik yang pengaturan standar, lalu langsung aja diputarnya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali dan kalian salin efek, lalu kalian tempel efek di bawahnya, kalian masuk di upin, kalian hapus keyframe yang di tengah, lalu kalian kembali hapus efek yang warna cerah sama temukan tepi. Sama untuk foto selanjutnya yang atas biarin, lalu yang di bawahnya kalian hapus keyframe untuk kupingnya di tengah, sama kalian hapus juga efek yang temukan tepi sama warna cerah. Pokoknya kayak gitu terus sampai selesai. Kalau udah kayak gini, selanjutnya kalian masuk di foto selanjutnya, detik 09.22, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tiles, dan kalian klik yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang ombak-ambing ataupun oscillate. Nah di sudutnya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat, lalu kalian kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi min ataupun negatif 90,0 derajat. Lalu di frekuensi kalian ubah jadi 1,00 Hz, masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, lalu yang di awal ubah jadi 90. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3, naikin setengah. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform lagi, kalian cari efek yang namanya swing ataupun ayun, klik yang pengaturan standar. Nah di frekuensinya ubah jadi 1,10 Hz, lalu di sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi min 2,1, min atau negatif 2,1, lalu kasih juga keyframe di akhir, lalu kalian masuk di sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,5 derajat, masuk di sudut 1, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,0 derajat, sudut 2 yang akhir ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur atau buram gerak. Setelah itu kalian klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya pemindahan acak. Lalu di magnitude-nya kalian kasih keyframe di tengah dan kalian ubah jadi 22, lalu kalian kalau udah kalian kasih keyframe di akhir dan kalian ubah jadi 0. Nah kalau udah kayak gini, kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva yang ketiga horizontalnya kalian fullin, masuk di evolution, kalian kasih keyframe di tengah, biarin kalian ubah jadi 0,12 atau 0,12 ya teman-teman, di sini aku salah.
lalu yang di akhir ubah jadi 0,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva 3, horizontalnya kalian fullin. Nah di sini aku mau benerin dulu. Kalau udah kayak gini, masuk di set, kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0,30. Lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0,00. Masuk di pertahanan keyframe, klik kurva 3, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian gandakan, lalu kalian klik tambahkan efek lagi, dan kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya buram zoom. Klik yang pengaturan standar. Lalu kalau udah di sini kalian kasih untuk kekuatannya, kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 0,45. Lalu kalian kasih keyframe di tengah dan kalian ubah jadi 0,00. Lalu kalian kasih kurva yang ketiga, kalian fullin, horizontalnya kalian agak mepetin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi orwell, kalian cari efek yang namanya lengkungan gelombang. Klik yang pengaturan standar, lalu di tahapnya kalian biarin jadi 0,00. Di sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Lalu di jaraknya kalian ubah jadi 333,7. Setelah itu di magnitude kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 4,4, lalu yang di akhir ubah jadi 0,0. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva yang ketiga, kalian naikin setengah. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali, lalu kalian bisa salin efek dan kalian tempelin di foto-foto selanjutnya. Untuk foto yang ketiga kalian biarin aja, lalu kalian masuk di foto yang keempat. Di sini kalian tempel efek, lalu kalian hapus untuk buram zoom sama lengkungan gelombang, dan untuk foto-foto selanjutnya kalian hapus yang buram zoom sama lengkungan gelombang. Pokoknya khusus untuk foto yang ke-1, ke-2 sama ke-3 kalian biarin aja. Nah untuk foto yang selanjutnya sama aja kayak tadi, untuk 3 foto yang depan kalian biarin, lalu untuk foto yang keempat sampai terakhir kalian hapus untuk lengkungan gelombang sama buram zoomnya. Nah untuk foto yang paling terakhir sendiri, yang ini kalian tempelin semua efek tanpa kalian hapus kedua efek tersebut. Setelah itu kalian masuk di awal foto, kalian cari potongan yang keempat yang kita udah balik, lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi orwell, kalian cari efek yang namanya turbulent displace. Klik yang pengaturan standar, lalu di sini untuk parallax-nya yang X kalian ubah jadi 21, lalu di offsetnya yang X atur jadi 11. Setelah itu di kekuatan kalian kasih keyframe di akhir, biar jadi 0,250, lalu yang di tengah ubah jadi 0,000. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva yang kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali masuk di bawahnya di evolution, kalian atur jadi 4,67 atau 4,67. Nah kalau udah di bawahnya kalian klik yang XY. Untuk skalanya kalian kasih keyframe di awal, di tengah kalian ubah jadi 1,01, lalu di akhir ubah jadi 3,33. Kalau udah kayak gini semuanya, kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva yang kedua horizontalnya kalian fullin, lalu kalian kembali di streetnya yang X ubah jadi 0,01, yang Y ubah jadi 0,49. Setelah itu di bawahnya kalian masuk di octave, ubah jadi 1. Kalau udah di sini kalian salin efek untuk yang turbulent displace, lalu kalian tempelin di foto yang keempat sampai foto yang terakhir. Pokoknya di semua foto yang kita hapus kedua efek tadi, yang lengkungan gelombang sama buram zoom, kalian tempelin efek yang turbulent displace ini. Nah lalu untuk foto yang terakhir kita nggak usah tempelin ya teman-teman. Langsung aja kita masuk di awal video, klik yang tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar, lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek yang namanya salin latar belakang atau copy background, klik yang pengaturan standar, lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi. Selanjutnya kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya pertajam ataupun sharpen, lalu di kekuatannya ubah jadi 0,26. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi. Kalian masuk di warna dan cahaya, lalu kalian cari efek yang namanya ganti warna, lalu di ganti warnanya kalian ubah jadi hijau, dan buat warna barunya kalian atur jadi abu-abu.
Setelah itu di filternya atur jadi 53%, dan kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di gamanya kalian ubah jadi 0,630. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di matte or max or key, kalian cari efek yang namanya vignette ataupun skema. Nah, di ukurannya ini kalian bisa atur jadi 121,8%. Lalu di roughness-nya atur jadi 48%. Setelah itu kalian masuk di filter, fullin jadi 1,000. Lalu kalian kembali dan kalian gandakan satu layar, klik yang atas. Lalu kalian masuk di efek, hapus yang ganti warna sama skema, masuk di paparan gamma, gamanya ubah jadi 0,070, masuk di offset, ubah jadi 0,15. Setelah itu kalian tambahkan efek lagi dan kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya warna cerah atau hot color, klik yang pengaturan standar. Lalu di garisnya atur sampai pertengahan warna biru. Kalau udah kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya Gaussian blur yang lancip itu, klik yang pengaturan standar. Lalu di kekuatannya ubah jadi 0,555. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek yang namanya pemetaan ulang channel yang RGB, teman-teman. Klik yang pengaturan standar, lalu yang R biarin, G ubah jadi 0, B ubah jadi G. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya pergeseran hue atau hue shift. Nah, kalau udah ketemu, klik yang pengaturan standar, kembali masuk di blending opacity, klik cerahkan, klik yang linear .g. Setelah itu kalian bisa panjangin kedua persegi panjangnya sampai selesai. Dan kalau udah di sini kalian bisa cek-cek dulu. Kalau udah kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah nonton video aku, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.